Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Musela yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat mendengarkan tausiah dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Sahabat Musela yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah tentang rahasia dahsyatnya beristighfar. Semua manusia pastinya pernah berdosa. Tidak seorang pun yang luput dari kesalahan, baik itu kesalahan besar ataupun kecil, sengaja atau tidak disengaja. Sebab fitrah manusia adalah tempat salah dan lupa. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dosanya telah diampuni dan dijamin surga. Hal ini tidak lain karena Allah telah memberikan dua potensi dasar kepada manusia. Yang pertama, fujur yang berarti dalam artian negatif, dan takwa yang mana dalam hal ini berartian positif. Hal itu pula yang menyebabkan fluktuasi iman dan bahkan cenderung kepada salah satunya yang bakal menentukan posisi kita di akhirat kelak nanti, yaitu kita akan masuk ke dalam neraka atau di surga. Kendati begitu, tidak menjadi alasan bagi kita untuk menumpuk dosa dan mengulur tobat dengan alasan karena Allah Maha Penerima Taubat. Janganlah berpikir mumpung masih hidup, mumpung masih muda, mumpung masih berlimpah harta, mumpung masih banyak waktu, lantas kita asik masyuk berkelimang dosa dan lupa untuk bertobat. Sebab tak seorang pun tahu kapan usianya akan tutup. Bisa detik ini, bisa hari ini, bisa lusa, bisa bulan depan, atau bahkan bisa tahun depan. Yang mana juga tak mengenal usia, waktu, dan juga tempat. Sebab jika ajal telah keluar dari raga, maka pintu tobat telah ditutup rapat. Penyesalan akan datang terlambat. Yang ada hanya derita sepanjang masa di akhirat. Sahabat Musela yang berbahagia, istighfar secara harfiah artinya adalah memohon ampunan. Ampunan Allah Ta'ala dapat diraih dengan istighfar yang diucapkan dengan tulus dan ikhlas serta diiringi pertobatan yang dalam. Tak ada yang bisa menjamin manusia bersih dari dosa. Karena itu Allah menganjurkan hambanya untuk senantiasa beristighfar atas segala kesalahan dan dosa yang diperbuat. Istighfar adalah satu bentuk zikir untuk mengingat Allah. Dr. Aid Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan menuliskan bahwa istighfar mampu membukakan gembok-gembok pengunci, mendamaikan hati dan melenyapkan keresahan. Memang benar bahwa istighfar mampu mendatangkan ketenangan batin bagi siapapun yang melakukannya. Beristighfar memiliki makna bahwa manusia meminta rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Najm ayat 32 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Sahabat Musela yang berbahagia, ingat bahwa ampunan Allah itu sungguh maha luas. Allah akan mengampuni siapapun yang pernah berbuat dosa, menerima taubat mereka, memaafkan dan menutupi kesalahan hambanya. Dengan merutinkan membaca istighfar, mendatangkan ketenangan batin sebab di sanalah Allah melimpahkan rahmat-Nya dan memberikan pengampunan yang tidak terbatas pada manusia yang mau untuk bertobat. Sungguh tiada zat yang maha pengampun selain Allah.
Istighfar merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Dengan memperbanyak istighfar, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan manusia serta mendatangkan rizki dan kemudahan pada manusia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan dan untuk setiap kesempitannya jalan keluar, dan akan diberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Sahabat Musela yang berbahagia, manusia sebagai hamba yang sering melakukan berbagai macam perbuatan dosa setiap harinya, baik disadari maupun tidak. Hendaknya selalu beristighfar untuk meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beristighfar, manusia akan dihapus kesalahannya, diampuni dosanya, dan diberikan kemudahan sebagai pengganti kesukaran yang telah dihadapi. Selain itu, istighfar juga bisa mengangkat azab. Sebab, dosa yang dilakukan manusia, baik secara individu maupun kolektif, bisa mengundang azab dan murka Allah Ta'ala. Karena itu, salah satu cara mengangkat azab itu dengan beristighfar. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33 yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun, dalam hal ini adalah beristighfar. Quran surat Al-Anfal ayat 33. Istighfar adalah solusi dari semua problem dan masalah yang kita hadapi. Bahkan salah satu sumber kebahagiaan yang kita idamkan. Akan tetapi perlu kita ingat, tidak semua istighfar bermanfaat bagi pelakunya. Istighfar yang bermanfaat yaitu istighfar permohonan ampun yang jujur, yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, yang benar-benar menyesali perbuatan dosanya. Istighfar dengan lisan lalu disetujui oleh sanubari, seraya bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa, serta dibuktikan dengan anggota badan dengan berhenti dari segala bentuk kemaksiatan. Istighfar model inilah yang bakal bisa menjadi sebab bebasnya kita dari segala kesedihan dan kesempitan. Bahkan mengundang rezeki dari Allah Azza wa Jalla melalui jalur yang tiada kita sangka-sangka. Semoga kita dianugerahi Allah hidayah, taufik, dan kekuatan untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai memperbanyak istighfar dengan penuh kejujuran sehingga kebahagiaan dan kenikmatan senantiasa meliputi kita di dunia dan di akhirat. Amin. Sahabat Musela yang berbahagia, demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu dilindungi dan diberi kesehatan, sehingga kita dapat menebar kebaikan atau nasihat kepada yang lainnya kelak. Amin. Baik sahabat Musela yang berbahagia, tentunya selamat berbuka puasa bagi kita semua yang menjalankannya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.